Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Setia di Jalan yang Sempit. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian dituliskan dalam Matius 7 ayat 13-14. Jadi tidak heran kalau sangat sedikit orang yang mau ikut di jalan Tuhan, sebab jalannya sempit. Coba berapa banyak orang yang tekun mencari Tuhan dalam doa bersama setiap pagi di gereja saudara. Kalau jujur, mungkin sangat sedikit dibanding jumlah jemaat yang ada. Apalagi doa puasa. Lalu, berapa banyak orang yang tekun belajar firman Tuhan? Tekun artinya mau belajar dan mengerti rahasia firman Tuhan, bukan sekedar mendengar saja. Berapa banyak orang yang mau berjuang hidup kudus? Berapa banyak orang yang mau sungguh-sungguh mengikut jejak Tuhan Yesus? Benar-benar mau menghidupkan Yesus di dalam hidupnya hari ini, untuk benar-benar menjadi berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Tidak banyak, saudara, bahkan kalau boleh jujur, hampir tidak ada. Tapi memang kalau bicara orang Kristen yang rajin beribadah di gereja, masih cukup banyak. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau benar-benar menjadi serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa? Dalam arti benar-benar mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Faktanya, tidak banyak yang mau mengenakan dan menghidupkan hidup Yesus di dalam dirinya. Sebab memang jalan Tuhan itu sempit. Maka kita akan merasakan, mengalami, dan melihat jalan yang sempit ini ketika kita mulai sungguh-sungguh. Sebaliknya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya kita tidak pernah mengerti. Dan ketika kita sungguh-sungguh, kita mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan, memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang, memperhatikan dan mengangkat mereka yang menderita. Kita berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Kita baru tahu, ternyata tidak banyak, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada, orang yang bersama-sama kita. Bukan tidak mungkin, kita malah dibully, difitnah, dan ditinggalkan. Memang begitulah jalan yang sempit dalam mengiring Tuhan. Namun kita harus tetap setia di jalan yang sempit ini. Ingat, hanya jalan sempit inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan, yang akan membawa kita pulang
ke rumah Bapa di surga. Ibarat restoran yang tidak banyak pengunjungnya, tetapi di ujung jalan kita menemukan padang hijau yang tak bertepi. Demikian pula lah kita yang berada di jalan yang sempit ini, di mana tidak banyak orang yang melaluinya. Namun di ujung jalan kita menemukan kerajaan surga. Sungguh, inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Kiranya renungan ini bisa menginspirasi dan mengubah hidup kita. Satu hal, saudara, kalau kita tekun, mau selalu mendengar nasihat firman Tuhan, tentu dalam pimpinan Roh Kudus, maka tidak mungkin hidup kita tidak berubah. Tapi ingat, ini pun tidak instan, sebab semua butuh proses. Kalau kita tekun, walaupun mungkin butuh waktu bertahun-tahun, pasti kita berubah. Lalu ketekunan itu kita lanjutkan dengan persekutuan kita dengan Bapa di kekekalan nanti. Maka sebelum matahari terbit, mari saya ajak kita datang kepada Bapa. Kita nikmati kehadirannya dalam kehidupan kita. Tetaplah setia di jalan yang sempit ini. Jangan terbawa oleh tawaran dunia yang kelihatannya menyenangkan, tetapi sejatinya berakhir pada kesengsaraan. Lebih baik sesaat kita tidak nyaman, bahkan mungkin kita menderita berjalan di jalan Tuhan yang sempit ini. Tetapi kita tidak akan menyesal, sebab pada akhirnya kita akan dibawa ke rumah Bapa di surga yang mulia itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.